Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Rahmati Syafika dengan NIM 40103, mahasiswi sastra Indonesia di Universitas Diponegoro. Kehadiran saya di sini berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu kuliah kerja praktik atau magang dengan Ibu Riristiani sebagai dosen pembimbing saya di mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja praktik atau magang yang telah saya lakukan sebelumnya. Laporan kegiatan kuliah kerja praktik Museum Nasional Indonesia. Kuliah kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman baru karena mahasiswa dapat belajar cara mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang seringkali terjadi dalam pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan bidang yang diambil. Sebagai mahasiswa sastra Indonesia, museum menjadi salah satu instansi yang tepat untuk melakukan magang, karena museum berfokus pada budaya dan sejarah yang memiliki keterkaitan erat terhadap ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, praktikan memilih Museum Nasional Indonesia sebagai wadah untuk mengaplikasikan serta mengasah ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Tujuan dari kuliah kerja praktik ini adalah, yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami bagaimana menerapkan pengetahuan bahasa yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah atau problem solving yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan antara kemampuan teoretik dan kemampuan praktik di lapangan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang keempat, memberikan mahasiswa gambaran serta pengalaman di dunia kerja yang nyata. Adapun manfaat yang didapatkan dalam kuliah kerja praktik ini. Bagi mahasiswa, kuliah kerja praktik ini dapat mengetahui lebih dalam gambaran umum dalam dunia kerja yang nyata, dapat memperdalam dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidangnya, dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa kuliah saat menyelesaikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dipelajari, dapat menambah dan memperluas relasi, dapat menjadi sarana mahasiswa untuk melatih rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Bagi perguruan tinggi, kuliah kerja praktik ini menghasilkan lulusan yang mengerti dunia kerja, menghasilkan lulusan yang siap kerja dan siap bersaing, dan dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang harmonis antara Universitas Diponegoro dengan Museum Nasional Indonesia. Lalu bagi instansi terkait, manfaat dari kuliah kerja praktik ini adalah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan magang, mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa atau mahasiswi peserta magang, sehingga akan mudah dalam perencanaan peningkatan di bidang sumber daya manusia, dan instansi juga mendapatkan bahan masukan untuk perbaikan sistem kerja atau menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Lalu ada tinjauan umum tempat kuliah kerja praktik, yaitu Museum Nasional Indonesia. Dalam tinjauan umum ini akan membahas yang pertama sejarah umum Museum Nasional Indonesia, yang kedua visi dan misi Museum Nasional Indonesia, yang ketiga struktur organisasi Museum Nasional Indonesia, dan yang keempat kegiatan umum di Museum Nasional Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Museum Nasional Indonesia. Pada tahun 1778, Batavia Genootschap atau BIGI didirikan oleh para cendekiawan Belanda, dan lembaga ini merupakan cikal bakal dari Museum Nasional Indonesia. Lalu pada tahun 1811 hingga 1816, pada masa pemerintahan Inggris di Jawa, pembangunan gedung Literary Society di Jalan Majapahit. Sir Thomas Raffles menjadi direktur BIGI. Lalu pada tahun 1862 hingga 1868, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di lokasi Museum Nasional sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, yang dahulu bernama Koningsplein. Gedung ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Lalu pada tahun 1871, Raja Chulalongkorn dari Thailand berkunjung ke BIGI dan menghadiahkan patung gajah perunggu
yang kini terletak tepat di halaman museum. Dan patung inilah juga yang menjadikan Museum Nasional Indonesia seringkali disebut sebagai Museum Gajah. Lalu pada tahun 1923, Biji mendapatkan gelar Koninklijk karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintahan. Lalu pada tahun 1950, 5 tahun setelah Indonesia merdeka, Biji berubah nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI. Lalu pada tahun 1962, LKI menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi Museum Pusat. Dan pada tahun 1979, status Museum Pusat pun ditingkatkan menjadi Museum Nasional. Lalu pada tahun 2007, Gedung Arca atau Gedung B Museum Nasional Indonesia diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan Gedung Arca ini merupakan pengembangan dari ruang pamer dengan tema yang berbeda. Lalu pada tahun 2020 kemarin, Museum Nasional sedang dalam tahapan menuju Badan Layanan Umum. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari Museum Nasional Indonesia. Visi Museum Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Museum Kebudayaan Indonesia bertaraf internasional melalui insan dan ekosistem berkarakter dengan dilantasi semangat gotong royong. Lalu, misi dari Museum Nasional Indonesia adalah yang pertama, mewujudkan pengelolaan koleksi sesuai standar internasional. Yang kedua, mewujudkan pelayanan prima. Yang ketiga, mewujudkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Yang keempat, mewujudkan kajian pengembangan permuseuman yang berkualitas. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola yang baik dengan pelibatan publik. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, struktur organisasi Museum Nasional ada sebagai berikut. Jabatan tertinggi diduduki oleh Kepala Museum, lalu setelahnya ada bagian administrasi, dan setelahnya lagi ada kelompok jabatan fungsional. Adapun kelompok jabatan fungsional yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok kerja pengelolaan koleksi, yang kedua, kelompok kerja produksi dan program publik, dan yang ketiga, kelompok kerja edukasi, publikasi, dan kerjasama. Lalu, kegiatan umum di Museum Nasional Indonesia. Secara umum, Museum Nasional juga memiliki kegiatan melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitas di bidang benda bernilai budaya berskala nasional. Kelompok kerja edukasi, publikasi, dan kerjasama sendiri memiliki kegiatan dalam memberikan layanan pengunjung secara daring maupun luring, layanan penelitian, layanan perpustakaan, layanan praktik museum, dan melakukan kerjasama dalam dan luar negeri, serta melakukan publikasi. Di kelompok kerja edukasi, publikasi, dan kerjasama ini pun saya ditempatkan. Lalu ada pelaksanaan praktik kerja. Bidang kerja kelompok kerja edukasi, publikasi, dan kerjasama memiliki tugas yang berhubungan dengan memberikan layanan pengunjung, layanan penelitian, layanan perpustakaan, layanan praktik museum, layanan kerjasama, melakukan kerjasama, serta melakukan publikasi. Lalu pelaksanaan kerja dalam kegiatan kuliah kerja praktik ini sebagian besar dilakukan secara daring, dikarenakan adanya pelaksanaan PPKM level 4 untuk daerah Jawa dan Bali. Berhubung dengan akan diadakannya kegiatan akhir pekan di museum serta lomba cerdas cermat museum, maka praktikan ikut dalam membantu persiapan dalam kedua kegiatan tersebut. Berikut adalah kegiatan-kegiatan atau tugas yang dilakukan selama kuliah kerja praktik. Yang pertama, menjadi notulis. Yang kedua, melakukan review pada soal lomba cerdas cermat museum. Lalu melakukan analisis pada skrip cerita di balik mahkota. Yang keempat, membuat nota dinas. Yang kelima, membuat surat keputusan. Yang keenam, merapikan file. Yang ketujuh, mengunduh foto pahlawan. Dan adapun kendala yang dihadapi selama masa kuliah kerja praktik ini dilakukan, serta ada juga cara mengatasinya. Berikut beberapa kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Yang pertama, praktikan tidak selalu melaksanakan kegiatan KKP secara langsung di kantor Museum Nasional. Hal ini berkaitan dengan karena sedang adanya pandemi COVID-19,
dan berlakukannya juga PPKM level 4 sehingga kegiatan ini tidak bisa dilakukan langsung di kantor Museum Nasional. Dan cara mengatasinya pun praktikan melakukan pelaksanaan kuliah kerja praktik ini secara daring di rumah. Lalu yang kedua, pelaksanaan KKP secara daring. Karena pelaksanaan KKP secara daring ini, maka praktikan kurang memahami cara kerja di Museum Nasional sehingga terkadang terjadi miskomunikasi. Praktikan pun menghadapinya dengan cara aktif bertanya kepada pembimbing magang agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang ketiga, pelaksanaan rapat yang dilakukan secara daring dan luring. Hal ini membuat fokus menjadi terpecah dan cenderung mengabaikan peserta rapat daring sehingga agak sulit untuk menuliskan notulensinya. Dan cara mengatasinya adalah praktikan lebih memfokuskan diri agar dapat menulis notulensinya secara lengkap. Lalu yang keempat, kurangnya pemahaman praktikan dalam salah satu materi rapat. Rapat ini membahas tentang sistem keamanan yang sama sekali tidak linear dengan jurusan saya, sehingga dalam rapat tersebut saya sulit memahami istilah-istilah yang digunakan juga berpengaruh terhadap penulisan notulensinya. Cara mengatasinya adalah saya meminta kepada pembimbing untuk mengirimkan rekaman layar pada saat rapat agar saya dapat melengkapi notulensi yang saya tulis. Simpulan, praktikan melakukan kegiatan magang di Museum Nasional Indonesia selama 1 bulan terhitung dari tanggal 5 Agustus hingga 5 September 2021. Di bagian kelompok kerja edukasi, publikasi, dan kerjasama, pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan berdasarkan atas instruksi yang diberikan oleh pembimbing. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan sehingga praktikan mencari cara agar dapat mengatasi kendala yang dihadapi. Lalu terakhir ada saran. Bagi mahasiswa, saran yang dapat diberikan adalah mahasiswa yang mengikuti program magang sebaiknya dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan optimal. Lalu mahasiswa magang juga sebaiknya tidak sungkan untuk terus bertanya kepada pembimbing magang agar terhindar dari miskomunikasi. Lalu ada juga saran untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Yang pertama, diharapkan agar membina hubungan baik dengan instansi agar dapat melakukan berbagai kerjasama. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan pengenalan yang lebih dalam lagi mengenai dunia kerja. Lalu, saran bagi Museum Nasional Indonesia adalah yang pertama, instansi sebaiknya dapat menyesuaikan dalam pemberian tugas kepada praktikan dengan jurusan mahasiswa yang mengikuti program magang agar pemagang juga tidak kesulitan dalam melakukan tugasnya. Lalu yang kedua, diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa untuk mengenal instansi lebih dalam lagi. Cukup sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya juga mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan pengucapan yang telah terjadi. Lalu saya juga tidak memiliki banyak dokumentasi selama kegiatan magang ini berlangsung dikarenakan saya melakukan kegiatan magang di kantor Museum Nasional Indonesia ini hanya sekali, dan selebihnya saya melakukan kegiatan magang ini di rumah secara daring. Karena Museum Nasional juga membuka layanan kunjungan virtual selama masa pandemi ini, mau rombongan ataupun perorangan melalui Zoom. Untuk selebihnya mungkin bisa dicek di website Museum Nasional. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.